Welcome to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Ini adalah cerita horor yang ke-36 di channel Sua Malam. Tapi sebelum gua masuk ke ceritanya, first gua mau say thank you buat kalian yang selalu nungguin video Sua Malam. Dan gua mau say sorry juga buat kalian yang kemarin sempat ada komen di beberapa video terakhirnya Sua Malam, terutama di video-video cerita horor ya yang terakhir. Katanya bang, ini soundnya kok sember bang, ini soundnya kok lebih jelek dari yang sebelumnya. Kok sound Sua Malam yang sebelum ganti studio itu lebih bagus gitu. Nah, iya guys, jadi kemarin ceritanya gue baru habis ganti sound kayak yang kalian lihat. Ini mic baru, kita baru aja transisi. Dan kita kebetulan kemarin belum dapet settingan yang pas. Cuman daripada kita nunda-nunda konten ya udah kita upload aja. Karena udah kita sadarnya itu pas di editing, pas di post production ya, kita baru sadar oh ya nih suaranya ngaco gitu. Tapi kayaknya masih bisa didengar lah ya untuk audionya. Jadi ya udah kita upload aja. Harusnya sih sekarang udah mendingan. Coba kalian yang dengar tolong dong di komen aja ini udah lebih oke atau enggak. Nanti kita coba cari tweak-tweakannya lagi supaya pokoknya makin ke depan makin maksimal deh. Tapi harusnya sih dari video ini udah mulai oke ya, karena di beberapa video short kita juga udah oke. Anyway, malam ini gue mau nyeritain ke kalian sebuah cerita horor yang bukan dikirim sih sebenarnya. Ini kenalan gue sendiri, teman gue sendiri. Cuman gue samarin aja namanya. Cerita ini dari Mas Davi. Nah, cerita ini dari Mas Davi di Jakarta Barat. Jadi si Mas Davi ini, atau Davi aja lah ya gue sebut karena sepantaran gue juga. Si Davi ini itu seorang barista dari sebuah coffee shop yang gue nggak bisa ngasih terlalu banyak detail atau clues tentang coffee shopnya karena ini gampang banget ketebak. Jadi ya udah kita sebut coffee shop aja ya. Si Mas Davi ini mengalami beberapa kejadian horor gitu. Jadi dia ada beberapa pengalaman horor waktu dia baru aja pindah cabang dari satu cabang ke cabang yang lain. Jadi ceritanya ini sekitar 5 tahun yang lalu, di tahun 2018. Nah, waktu tahun 2018 itu Davi itu baru banget nih keterima kerja sebagai barista gitu ya di coffee shop ini di daerah Jakarta Barat sana. Terus biasalah ya, training dulu, on the job training gitu kan, sambil belajar cara buat minuman, cara buat kopi, terus cara make alat-alatnya, make mesin kasirnya dan lain-lain lah. Setelah lulus, sekitar berapa bulan gitu dia training ya. Setelah lulus, ternyata si Davi ini dipindahin cabangnya, penempatannya bukan di tempat yang dia training itu. Karena di tempat yang dia training itu tempatnya cukup enak katanya. Itu di daerah perkantoran gitu yang gedungnya udah modern banget. Terus vibes-nya juga kalau kata orang Jakarta tuh kayak ala-ala vibes Jaksel atau SCBD gitu lah. Pokoknya high class gitu tempatnya. Tapi begitu dia lulus, ternyata dia itu ditempatin di cabang yang lebih sepi. Tetap di daerah Jakarta Barat juga, cuman cabangnya itu lebih agak ke pinggirannya Jakarta Barat gitu. Bukan di daerah perkantoran, lebih dekat sama daerah pemukiman sebenarnya, sama daerah pertokoan gitu. Jadi dia nggak begitu rame. Dan gedungnya pun itu bukan gedung perkantoran yang gede dan modern ya. Ini lebih kayak gedung tua sebenarnya. Jadi gedung yang dipakai untuk coffee shopnya ini tuh ada di satu wilayah, satu daerah gitu, satu lingkungan yang sama sebuah supermarket. Jadi dia tuh gedung sendiri, gedung yang berdiri sendiri, itu ada 2 lantai. Dua-duanya, jadi satu gedung full itu dipakai untuk si coffee shop itu doang. Dua lantainya itu dipakai. Di lantai bawah itu untuk ya tempat masannya, sama ada beberapa bangku dan meja. Terus area, kalau dia nyebutnya tuh area backdoor atau backroom gitulah ya, tempat para karyawan, para barista, para staff itu istirahat sama
ngelakuin pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa dilihat sama customer gitu ya, nyuci piring dan kawan-kawannya gitulah. Nah lantai 2-nya itu full tempat customer, jadi tempat duduk, sofa, kursi, meja dan lain-lain, sama ada area outdoor juga. Nah area outdoor ini ada di lantai 2 kayak semacam balkon gitu. Di lantai 1 juga ada area outdoor tapi di luar gitu jadinya ya, bener-bener completely outdoor gitu, di luar ruangan, di luar teras gitu. Nah jadi waktu si Davi ini pertama dipindahin ke situ, itu dia tuh udah agak ilfeel sebenarnya, karena satu itu lebih jauh dari rumahnya dia, kedua tempatnya lebih sepi, jadi mungkin lebih susah capai target atau gimana gitu ya, gue juga kurang ngerti. Yang ketiga tempatnya tuh creepy, karena ya bener-bener gedung sendiri yang nggak ada vendor lain di situ, gedungnya pun gedung tua, kelihatan lah dari model gedungnya. Pas di dalam kelihatan dari wood panelnya, lantainya tuh bahkan masih pakai keramik zaman dulu yang masih gelap gitu loh, yang warna hitam hampir kayak warna semen gitu. Terus dindingnya tuh masih sebagiannya ada yang pakai kayu-kayu lama, jadi bener-bener itu gedung tua. Tapi ya udahlah, di situ kan dia kayak ya udah namanya kerjaan, dijalanin aja. Singkat cerita ya dia akhirnya officially pindah ke situ, kenalan sama beberapa barista-barista senior di sana, karena ya notabene-nya dia anak baru lah ya gitu ya. Anak baru lulus banget dan baru pindah ke situ, jadi orang baru juga gitu. Jadi bener-bener completely baru tuh dia di sana, nggak kenal siapa-siapa. Kenalan lah kiri kanan sama barista sana. Di sana ada sekitar 7 atau 8 barista gitulah, termasuk si store manajernya gitu kan. Nah biasalah ya, di luar kegiatan dia sehari-hari, dia tuh sering ngobrol-ngobrol sama barista yang jadi partnerannya dia di shift dia kerja. Ngobrol-ngobrol tentang daerah sekitar, kayak biasanya di sini makannya di mana, terus istirahat itu biasanya anak-anak kemana. Nah seperti yang kita tahu ya guys, kalau kita lagi ngomongin hal-hal random kayak gitu, biasanya ada aja satu momen atau ada aja satu orang yang bakal nyerempet obrolannya ke hal-hal horor. Dapatlah dia beberapa cerita dari teman-temannya dia, teman-teman barista di situ. Ada yang bilang parkirannya itu serem kalau malam, kalau pas lagi dapat shift terakhir ya, shift closingan, kadang suka diliatin atau suka diketawain dari pohon. Ada yang bilang suka digangguin kalau lagi bersih-bersih malam sebelum tutup. Inti dari semua cerita itu rata-rata bilangnya selalu ada gangguan untuk barista-barista yang kerja di sana kalau lagi giliran dapat shift malam. Nah jadi kalau kerja di coffee shop itu ada shift-shiftannya ya. Shift pagi itu nanti yang buka bersih-bersih mulai ngelayanin sampai siang atau sore. Nanti dilanjutin sama shift kedua atau shift terakhir dari sore sampai malam. Malamnya itu bisa tutupnya tuh sekitar jam 9 atau jam 10. Tapi habis itu kan masih harus bersih-bersih lagi, ngitung penghasilan hari itu dan lain-lainnya itu bisa-bisa pulang jam 12-an malam. Nah rata-rata dari cerita para senior-seniornya itu hal-hal aneh itu bakal kejadian di waktu malam. Cuman karena si Davi juga anak baru dan dia baru banget di situ, ya dia cuma nerima-nerima aja tuh info-info kayak gitu. Dan sekitar berapa minggu dia kerja di situ juga dia belum ngalamin hal-hal yang aneh. Minum dulu ya guys. Oke, beberapa waktu berjalan, kayak udah jalan 1 bulan 2 bulan gitulah, dia udah mulai akrab sama barista-barista senior di sana, udah mulai kenal sama beberapa customer yang reguler juga gitu ya. Suatu hari Davi ini dapat giliran untuk shift malam, shift closingan gitu ya, shift terakhir. Nah di shift malam itu barista yang masuk ada 3 orang. Jadi ada 1 supervisor sama 2 orang barista. Kerjalah mereka. Sekitar jam 8-an itu udah waktunya mereka ngambil jam istirahat gantian. Jadi sistemnya kan ada 1 supervisor yang bakal standby di back office, kerjaannya untuk ngelakuin hal-hal administratif lah ya, mungkin pesan makanan sama bahan minuman untuk esok harinya atau kayak gimana. Sama sekalian dia bisa jadi backupan kalau misalnya tiba-tiba di depan antriannya rame gitu. Nah 2 barista yang di depan
itu kan dibagi tugas, ada yang megang bagian makanan, ada yang megang bagian minuman, gitulah ya detail-detailnya. Nah kalau jam istirahat itu mereka nggak boleh barengan istirahatnya, harus gantian. Jadi satu orang ngambil istirahat nih, misalnya si barista A ngambil istirahat, nanti si barista B-nya harus standby di situ, nge-cover 2 station minuman dan station makanan. Kalau misalnya datang customer 1 atau 2 orang, dia akan handle sendiri. Tapi kalau tiba-tiba rame, nah nanti ini si supervisor akan keluar ngebantuin. Kan dia bisa ngeliat dari CCTV di dalam tuh, oh lagi rame nih, ntar dia keluar nih bantuin gitu. Nah malam itu si Davi lagi jaga di depan berdua sama barista seniornya dia, anggap aja lah namanya Richard gitu, nggak begitu signifikan sih, jadi nggak bakal banyak kesebut juga di cerita ini. Anggap aja namanya Richard. Si Richard ini ngambil istirahat duluan sekitar jam 8 malam. Jadi dia pergi keluar, entah makan, entah ngerokok, ngapain. Intinya di dalam store itu yang ngejaga tinggal si Davi doang. Kebetulan malam itu lagi nggak begitu rame. Jadi customer itu jarang-jarang banget. Paling kayak dalam 10 menit itu cuman ada 1 orang datang. Jadi bener-bener ke-handle lah sama si Davi. Sampai akhirnya si supervisor keluar nih. Supervisor keluar nyamperin si Davi bilang, gue sholat isya dulu ya. Lu sendirian bisa kan? Dan kayaknya lagi nggak rame juga. Oh bisa bang, bisa. Aman-aman, gampang. Udah, si supervisornya akhirnya ninggalin si Davi sendirian di situ. Dia nge-handle lah. Dan emang ya sepi, jadi dia agak gabut juga. Kadang-kadang nyolong-nyolong untuk main HP juga, saking sepinya gitu kan. Terus datang 1-2 customer dilayanin gitu. Nah saking gabutnya, dia akhirnya punya waktu untuk ngecek-ngecekin stok yang ada. Dia cek sirup-sirupnya, oh masih aman nih gitu. Dia cek cupsnya untuk take away, oh masih aman. Sampai akhirnya dia ngecek ice bin. Ice bin itu kayak satu tempat, kayak bucket, kayak ember yang ditanam di meja gitu, dari stainless steel yang isinya tuh es. Nah pas dia ngecek ke ice bin, wah ice binnya udah mulai kosong nih. Ngerinya kalau misalnya malam nanti rame customer datang, terus ini belum di refill, nanti bakal kalang kabut. Akhirnya dia mutusin ya udah, mumpung belum ada customer lagi yang datang, dia sesekali ke belakang untuk ngambil es ke backroom tadi. Nah di backroom itu ada satu ice machine, jadi mesin untuk nyetak es yang gede banget. Itu mungkin gedenya itu kayak 2 kalinya kulkas 2 pintu gitu, jadi gede banget. Dan biasanya nanti mereka akan ngambil es yang udah jadi, itu dimasukin ke dalam ember plastik yang gede juga katanya ya, sekitar segini lah ini. Mungkin diameternya tuh ada kali 40 atau 50 cm. Jadi kalau mau bawa tuh bisa kayak gini, bawanya berat gitu kan, gede. Nah nanti itu mereka akan ngambil, dimasukin ke bucket itu, terus dibawalah ke depan ke area bar untuk dimasukin ke ice bin yang tadi yang udah mau kosong itu. Nah jadi si Davi ke belakang ngambil es, rak. Nah si ice scoopnya itu ditaruh lah sama dia di atas mesin es itu kan, ditaruh di atas mesin es. Dia ke depan nih, ke depan masih belum ada customer untungnya. Dia buka ice binnya, dia tuang tuh, dituang ice-nya. Nah dari depan dia mau balik lagi ke dalam buat nyimpen si bucket ice-nya tuh ya, buat dia ngebawa es itu. Belum sampai dia masuk ke dalam, dia ngedengar suara keras dari dalam. Gak gitu keras sih, kayak suara benda jatuh gitu. Kutak. Wih, apaan tuh? Padahal di dalam kan gak ada orang. Dia buka pintu dan ternyata scoop es yang tadi dia pakai, yang ditaruh di atas mesin es, itu tuh jatuh. Dan jatuhnya tuh nggak persis di depan mesin es. Kalau misalnya dibilang ketiup angin AC atau mungkin emang tadi licin nggak stabil terus jatuh, itu kan harusnya nggak jauh gitu. Tapi ini kepentalnya cukup jauh, mungkin sekitar 2 meteran. Dia taruhnya di sini, mentalnya ke sana gitu. Di situ dia udah mulai bingung kan. Cuman masih belum kepikiran yang aneh-aneh, lebih kayak apaan sih kok bisa jatuh ke situ gitu. Ya udah, karena dia juga udah selesai ngebawa esnya tadi sekaligus banyak dan dia rasa itu udah cukup, dia nggak ngambil es lagi. Dia ambil itu scoop ice-nya, dia masukin ke dalam toples untuk bawa es tadi. Toplesnya ditutup, ada tutupnya, ditaruhlah di atas mesin es. Jadi sekarang di atas mesin es itu ada toples yang ditutup, di dalamnya ada scoop ice. Pergilah dia ke depan lagi. Nah dia ke depan, masih belum ada customer nih, masih sepi. Jadi dia iseng-iseng lah cek-cek stok lagi segala macam sambil nyolong-nyolong main HP gitu kan. Gak berapa lama, mungkin sekitar 5 menitan, dia ngedenger lagi nih
suara yang kali ini tuh keras banget dan bikin dia kaget. Pang 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 gitu dari belakang. Rame banget gitu. Wih, suara apaan tuh? Akhirnya dia ke belakang, dia buka, dan di situ dia baru merinding. Kondisi backroom masih sama, masih nggak ada orang. Karena si Richard tadi belum balik, masih ngambil breaknya ya. Si supervisornya juga belum balik nih dari sholat isya tadi di musola. Emang musolanya agak jauh sih gitu. Apa yang bikin dia kaget itu karena pemandangannya tuh nggak normal. Mungkin beberapa dari kalian udah bisa nebak. Jadi si toplesnya tadi yang ditaruh di atas mesin es itu jatuh dan posisi si toplesnya itu ada di depan mesin es persis. Jadi ini mesin es, toplesnya itu ada di sini jatuh. Toplesnya itu posisinya kebuka dan si scoopnya itu keluar dari toples. Cuman itu jauh. Jadi si toplesnya di sini, scoopnya mungkin jarak sekitar 1,5 meter atau sampai 2 meter keluar, tutupnya lebih jauh lagi. Jadi kayak dijatuhin terus berantakin gitu. Di situ dia udah, aduh ini nggak masuk akal. Kalau tadi misalnya si scoopnya itu jatuh, masih bisa dijelasin lah pakai logika. Bisa jadi ketiup angin AC, walaupun agak nggak mungkin juga gitu kan. Bisa jadi si esnya meleleh, es yang masih nempel-nempel di scoop itu meleleh gitu kan, jadi licin. Terus mungkin mesin esnya bergetar pas ngebuat es baru gitu kan, terus jadi jatuh, itu bisa jadi. Cuman ini kan udah di dalam toplesnya juga ukurannya gede, sturdy gitu, stabil. Ditaruhnya pun bener-bener klok, mantep gitu di tengah naruhnya, bukan yang ngegantung di pinggir-pinggir tuh, enggak. Beneran kayaknya tuh aman dan gak mungkin jatuh. Tapi ini bisa jatuh. Tutupnya kebuka pula, padahal tutupnya tuh itu toples yang bulat gitu ya. Itu tipe yang kalau kita tutup tuh harus dipijit melingkar gitu, dan kalau buka pun harus benar-benar ditarik krek gitu, saking kerasnya gitu. Tapi ini bisa kebuka dan mencar. Nah di situ dia udah mikir ini tuh nggak make sense, nggak masuk ke logika. Di situ dia udah mulai merinding dan mulai nginget kata-kata dari seniornya dia gitu, yang bilang ini kalau malam biasanya bakal ada gangguan walaupun nggak selalu gitu. Wah di situ dia udah mulai deg-degan. Untungnya nggak berapa lama si supervisor balik, dia udah beresin duluan tuh si toplesnya. Jadi supervisornya juga nggak nanya apa-apa. Richard pun balik dan ya gantian gitu. Akhirnya si Davi yang ngambil break. Cuman dia nggak ngebahas apa-apa, dia nggak ngomong dan nggak cerita juga ke Richard karena dia juga belum yang akrab-akrab banget sama si Richard. Hari itu berlalu gitu aja, kayak yang ya itu jadi satu pengalaman pertama yang dia alamin di situ. 1 atau 2 hari kemudian, nggak lama deh, pokoknya 1 atau 2 hari lah gitu. Dia kerja lagi dan dia dapat shift pagi kali ini. Dia dapat shift pagi. Waktu itu dia jaga berdua juga, bertiga tetap ya. Kalau tadi malam kan dia bareng sama supervisor. Nah pas yang pagi ini dia ini bareng sama store manajernya. Jadi store manajernya yang standby di backroom. Terus dia di depan itu berdua, si Davi sama satu junior kali ini. Jadi masuknya lebih baru dari dia. Juniornya yang kita sebut aja namanya Maya. Nah karena ini junior, jadi si Davinya lebih leluasa nih ngobrol, lebih dekat gitu kan. Kondisi pagi itu customer juga lagi nggak banyak, jadi mereka bisa sambil ngobrol-ngobrol nih. Di situ akhirnya Davi mutusin buat buka cerita gitu kan. Mai, lu tau nggak? Lu pernah dengar nggak sih kalau di sini tuh malam-malam suka ada gangguan? Nah di situ ternyata si Maya tuh udah sempat dengar dari senior yang lain gitu. Iya kak, gue udah dengar, cuman emang gue juga belum pernah ngalamin sih. Gue nggak tahu itu benar atau enggak. Si Davinya langsung ngebuka, kayaknya bener deh. Soalnya 2 malam yang lalu gue ngalamin sesuatu. Apaan kak? Nah diceritain di situ. Posisinya ini mereka ngobrol itu masih di area bar ya. Karena nggak ada customer juga, jadi ya sambil ngelap, sambil ngerapiin stok itu sambil cerita. Si Davi cerita dengan antusias, 2 malam yang lalu gue ngalamin kayak gini, benda kelempar. Pokoknya semua yang tadi gue ceritain ke kalian itu diceritain ke si Maya. Posisinya si Maya ini lagi megang gelas karena dia lagi minum. Jadi gelasnya itu gelas untuk orang-orang yang dine in gitu ya. Dia lagi minum air. Katanya sih waktu itu gelasnya kayak mug gitu, yang entah dari porselin atau dari keramik gitu.
Terus dia lagi minum air putih pakai es, normal aja gitu. Dia lagi ngedengerin cerita sambil megang gini nih. Nah sambil megang gini, sambil nyender gitu. Oh gitu kak, oh ya terus gimana kak, terus gimana kak. Biasa cerita kayak gitu. Di tengah-tengah cerita, belum selesai ceritanya, masih di tengah-tengah cerita, lagi lagi intensnya gangguannya yang diceritain. Tiba-tiba gelas yang dipegang sama si Maya pecah. Bukan gelasnya pecah lebur gitu, enggak ya, tapi bagian bawah gelasnya ini kayak pecah dan copot dari gelasnya, terus jatuh ke bawah. Trang, semua airnya jadi jatuh. Dia posisinya, jadi gelasnya kan ada handle-nya tuh, dia masih megang handle-nya, si mugnya ini masih megang, cuman bawahnya ini udah bolong. Si Davi kan kaget kan, astagfirullahaladzim gitu, kenapa nih. Si Mayanya diem doang tuh, kayak shock gitu kan. Davi langsung sambil refleks jongkok ngeberesin yang di bawah sambil nanya, Mai, ini tadi diisi air panas dulu ya, baru dikasih, abis dicuci air panas ya, baru dimasukin air dingin. Karena kan biasanya gelas pecah ya kalau ada perubahan suhu yang drastis gitu. Di situ si Mayanya tiba-tiba nangis, bukannya ngejawab pertanyaan tapi malah nangis. Out of nowhere aja gitu nangis. Di situ Davi bingung kan. Mai, kenapa Mai? Kenapa Mai? Kaki lu kena, kaki lu luka, sambil dicekin gitu kan. Nggak apa-apa juga, toh si Maya juga pakai sepatu gitu kan. Nggak apa-apa kakinya. Kenapa Mai? Kenapa Mai? Udah tenang dulu, tenang. Coba ditenangin sama si Davi. Nah, di situ Maya udah mulai senggekan, udah mulai kayak mulai nenangin diri. Terus akhirnya dia ngomong, gue takut kak, gue takut gitu. Kenapa Mai? Takut kenapa Mai? Iya, dari tadi sebenarnya gue tuh udah ngerasain kayak ada yang nggak enak. Terus tiba-tiba bulu kuduk gue merinding semua pas denger cerita lu. Terus ya udah, si gelas ini pecah gitu aja. Gue yakin sih ini ini bukan sesuatu yang normal gitu. Ini bukan hal yang fisik. Karena ya gelasnya bukan abis dicuci pakai air panas terus ditaruhin air dingin, itu normal aja, bener-bener gelas yang bersih, yang nggak abis diapa-apain, diambil dari rak, ditaruhin air sama es, nggak seharusnya bisa pecah. Dan gelas itu juga kan nggak kebentur apa-apa gitu, bener-bener dipegang terus pecah gitu. Jadi kayak nggak make sense aja itu gelas bisa pecah. Nah, kondisinya mereka masih sama-sama shock tuh ya jadinya. Si Davi masih berusaha nenangin si Maya juga, dan dia juga masih kayak mencerna gitu kan. Oh, berarti ini gelas pecah beneran karena ada sesuatunya gitu. Mereka masih kayak gitu, si Mayanya juga masih agak sesenggekan juga, belum bener-bener tenang. Tiba-tiba si si store manajernya yang tadinya ada di backroom itu ke depan, mungkin karena abis ngedengar suara gelasnya juga, terus ngedengar suara nangisnya si Maya juga gitu kan, ke depan nyamperin, ada apa nih gitu. Oh nggak apa-apa bang, kata Davi. Nggak apa-apa bang, ini tadi gelas pecah gitu. Terus ditanya kan, lah ini si Maya kenapa nangis, ada luka, ada cedera gitu. Enggak bang, ini cuman aneh aja, soalnya si Maya takut, kata si Davi. Sebenarnya si Davi nggak niat untuk kayak nanyain atau ngomongin ke arah hal-hal mistis, karena dia juga nggak tahu nih respon dari si store manajernya nih ntar bakal kayak gimana. Cuman dia kayak nyenggol tipis-tipis gitu doang. Ini si Maya ketakutan soalnya kayak nggak normal gitu, tiba-tiba pecah. Tanpa disangka-sangka si store manajernya malah mendekat terus ngomong, oh ya udah banyak istighfar aja, itu kayaknya perkenalan doang, atau mungkin kalian tadi habis ngomongin penunggu sini kali, jadi dia tersinggung. Dibawa kayak bercanda gitu aja dengan ringan, walaupun kan emang sebenarnya bener gitu yang diomongin. Mereka tadi habis ngomongin hal-hal kayak gitu dan kejadian gitu kan. Terus karena si store manajernya udah mulai ngomong ke arah sana, si Davi jadi mulai berani nih, bang emang di sini bener ya bang, angker gitu. Nah, keluarlah ceritanya dari si store manager. Iya bro, jadi di sini tuh emang dari dulu, dari pertama kali gue pindah ke sini, itu emang udah banyak gangguan. Itu kayak berapa tahun yang lalu lah, gue pindah ke sini, anak-anaknya juga barista-baristanya tuh, barista-barista lama udah pada pindah semua, udah nggak ada sekarang. Nih kalian anak baru semua katanya. Barista-barista dulu juga udah pada ngalamin. Nah, si
store manajernya ini ngeluarin HP, ngebuka galeri, nunjukin sebuah video yang sebenarnya gue ngelihat videonya, tapi gue nggak bisa nampilin di sini karena kalau gue tampilin di sini langsung ketahuan itu coffee shopnya apa. Pasti kalian tahu lah, nggak mungkin nggak tahu gitu. Jadi dia nunjukin video, dan video itu adalah video rekaman CCTV yang dia simpan. Rekaman CCTV dari sebuah kejadian yang dia alamin, yang nggak sengaja kerekam sama CCTV dan dia simpan sampai sekarang. Jadi CCTV itu CCTV-nya masih ada sampai zamannya si Davi itu, by the way ya. Jadi dia langsung ngelihat, habis ngeliat di HP dia langsung ngeliat ke atas gini. Oh, itu tuh CCTV yang di video ini nih gitu. Jadi CCTV-nya tuh masih ada. CCTV yang di video itu CCTV area bar sebelah kanan gitu. Jadi CCTV yang nge-shoot ke arah bar untuk monitor aktivitas barista yang lagi kerja. Nah, di video itu nunjukin area bar yang lagi kosong, lagi nggak ada baristanya. Karena sepertinya barista yang harusnya jaga di bar itu lagi keluar ke area customer, entah mungkin lagi ngangkat piring dan gelas kotor atau lagi nyapu, apapun lah gitu. Dia kerjain, dia ninggalin bar dengan kondisi emang lagi nggak ada customer gitu kan. Itu wajar lah, normal. Jadi nggak ada orang di bar. Tiba-tiba di CCTV itu kelihatan, dan gue juga ngeliat ya videonya. Itu ada bayangan hitam jalan dari arah meja customer yang persis di depan bar. Bayangan hitam jalan yang kalau dibayangin itu tuh kayak seukuran manusia normal, cuman siluetnya tuh nggak tajam. Jadi nggak yang kelihatan figur orang sampai kepala, tangan, bahu, pinggang kelihatan semua tuh enggak. Cuman kayak hitam doang gitu loh, kayak blob hitam tapi seukuran manusia gitu. Jalan dari kanan, dari area customer, nembus meja bar, masuk ke area rak stok teh dan kopi, terus berhenti di situ. Kelihatan tuh warna hitam, lebih hitam lah, nggak yang hitam pekat banget, tetap transparan gitu, tapi lebih gelap gitu dari sekitarnya. Nah, dia berhenti persis di depan sebuah rak kecil yang ukurannya cuma segini, terus ada slot-slotnya gitu. Di situ tuh tempat nyimpan bungkusan-bungkusan teh celup. Jadi banyak banget tuh berbagai rasa teh celup. Terus tiba-tiba teh celup itu, bungkusan-bungkusan sasetan itu kelempar. Jadi kayak ditarikin terus dibuang, dan itu kelihatan di CCTV guys. Cuman sorry banget gue nggak bisa nampilin videonya gitu. Kebuang. Dan itu kerekam sama CCTV. Itu diliatin ke si Davi. Wah, gila, ini real banget. Kalau istilah internasionalnya ya, itu tuh kayak fenomena poltergeist, dimana benda-benda tuh kayak digerakin secara spiritual sama makhluk-makhluk astral lah gitu. Gila, keren kan bahasa gua. Anyway, di situ intinya si store manajernya tuh mengiyakan, iya di sini tuh emang angker, di sini tuh emang ada penunggunya, dan memang sering ngasih gangguan-gangguan ke barista, terutama untuk yang shift malam. Cuman ya kalian gak usah takut-takut banget, karena kayak yang ya buktinya gue juga fine-fine aja. Cuman perkenalan aja, kayak yang pengen diketahui kalau mereka tuh ada lah gitu intinya. Kayak yang dibetah-betahin aja, santai, enggak yang mencelakai kok gitu. Oh ya udah. Ya udah sih, tapi kan di dalam hati pasti deg-degan ya, gue yakin. Hari itu berlalu gitu aja, tapi dengan satu fakta yang udah disimpan di dalam otaknya si Davi, bahwa memang tempat ini ada somethingnya gitu. Sejak hari itu yang dia divalidasi sama si store manager, dia itu si Davi akhirnya selalu deg-degan kalau giliran dapat shift terakhir, shift closingan. Karena akan ada momen-momen dia itu sendiri, misalnya saat ditinggal sama partnernya untuk ngambil break duluan, atau saat giliran closing dia harus misah nih sama partnernya untuk bersih-bersih. Misalnya partnernya di lantai 2, dia sendirian di lantai 1, atau kebalikannya. Kayak satu kejadian yang akhirnya dia alami beberapa hari setelah si store manager cerita hal itu. Hari itu si Davi dapat giliran shift terakhir, shift closingan. Dari awal dia masuk jam 3 sore
sampai jam 9 atau jam setengah 10 malam itu nggak ada hal yang aneh terjadi. Bener-bener hari-harinya biasa aja, ngelayanin customer biasa aja gitu, nggak ada yang aneh-aneh lah ya, paling 1-2 customer yang ngeselin aja, which is normal. Sampai akhirnya giliran lah waktu closingan. Nah, pas waktu closingan ini of course beberapa lampu itu akan dimatiin, cuman nyisain 1 atau 2 lampu aja supaya nggak pitch black, biar orang yang dari luar tahu kalau coffee shop ini udah tutup, jadi mereka nggak masuk gitu kan. Jadi dimatiin lah beberapa lampu. Nah, bagi tugas lah nih antara si Davi dan si partnernya. Nggak dikasih tahu waktu itu partnernya siapa, apakah si Maya, si Richard atau orang lain. Intinya mereka bagi tugas dan si Davi kebagian tugas untuk ngebersihin lantai 2. Bawalah dia sapu, pengki, pelan gitu kan ke lantai 2. Bersih-bersih nih dia sendiri, bersih-bersih, piring-piring kotor dikumpulin, sampah-sampah dibuangin, terus trash bag digantiin gitu. Sampai bagian terakhir yang dia bersihin itu area smoking di lantai 2, area balkoni gitu. Keluarlah dia. Yang misahin area indoor lantai 2 dengan balkoni, area smoking, itu cuman dinding kaca sama pintu yang kebuat dari kaca juga. Jadi kalau dia di dalam, dia bisa ngelihat area smoking, gitu pun kebalikannya. Kalau dia lagi di area smoking, dia bisa ngelihat ke area dalam gitu. Walaupun gak jelas-jelas banget karena rada-rada buram gitu kacanya. Nah, dia di lantai 2, kondisi area indoor itu lampunya udah dimatiin, jadi dia nggak bisa begitu ngelihat apa-apa ya. Dia mulai nyapu nih di area balkon, nyapu, udah bersih selesai. Sekarang saatnya ngepel. Nah, cara dia ngepel itu, jadi pintu yang menghubungkan antara area indoor ke area outdoor, gue berusaha ngejelasin ke kalian biar kalian dapat nih, karena gue juga agak susah ngejelasinnya. Kalau gue ngelihat foto sama videonya ya, jadi tahu. Jadi area outdoor sama indoor itu dihubungin sama pintu yang posisinya tuh rada mepet ke kanan. Sedangkan area balkon itu panjang ke kiri sana. Jadi pintunya tuh bukan di tengah-tengah, tapi di pinggir gitu. Nah, jadi strategi dia ngepel, si Davi tuh bakal keluar pintu, terus dia jalan ke area pojok si balkon, baru dia bakal ngepel mundur, jadi nggak harus bolak-balik. Begitu udah sampai ujung sebelah kanan, dia tinggal masuk lagi ke indoor gitu. Dapat lah ya, mudah-mudahan dapat sih. Nah, malam itu dia kayak gitu, dia keluar, dia ke kiri, ke pojok, dia mulai ngepel nih. Di sebelah dia ada ember yang isi sabun pelannya gitu ya, airnya. Dia cocol-cocolin tuh si mop buat ngepel, cek ngepel tuh. Dari depan dia mundur pelan-pelan. Ngepel lagi, depan dia mundur pelan-pelan. Kan dia sambil mundur ya. Ngepel sampai ke ujung nih, ujung balkon. Berarti di sebelah kirinya dia ini ada pintu kaca untuk masuk ke area indoor. Begitu udah selesai semua, dia mulai beresin nih, mulai diperes-peresin si mopnya karena udah selesai memasukkan. Dia angkat si embernya, dia buka pintu nih, mau masuk ke dalam. Nah, mopnya udah ditaruh di area indoor, embernya juga. Giliran dia mau nutup, mau sekalian ngunci pintu kacanya karena udah selesai diberesin kan. Harusnya dikunci, dia turun ke bawah, selesai, tinggal clearing yang di bawah sedikit terus pulang gitu. Pas dia mau ngunci, dia make sure dulu ngelihat keluar untuk ngelihat kondisi, oh nggak ada yang kelewat, bangku-bangkunya harusnya udah bersih semua, meja udah dilap semua, nggak ada sampah yang ketinggalan, double check biasa. Pas dia keluarin kepalanya kayak gini, terus ngelihat ke arah kiri sana, di situ dia tiba-tiba langsung dek, apaan nih gitu. Karena pas dia ngeliat ke kiri sini, lantai kan posisinya masih rada-rada basah gitu ya. Yang area yang di dekat sama dia, yang di dekat sama pintu. Tapi area yang pojok kiri sana udah mulai mengering karena itu yang pertama dipel kan tadi sama dia, udah mulai mengering. Cuman dari areanya dia yang masih basah ini ke area mengering sana ada tapak kaki yang kayaknya ukurannya lebih gede dari dia, dan tapak kakinya tuh bukan pakai sepatu atau pakai sendal, dan itu kayak jalan dari posisi dekat dia nih, dari dekat sama pintu itu jalan ke area pojok sana sampai mentok ke tembok.
Jadi tapak kaki basahnya itu berhentinya tuh di tembok, seolah-olah kayak ada yang jalan terus nembus tembok. Di situ dia sempat loading gitu kan. Kok bekas kaki gua masih ada, belum kering, sekelilingnya udah kering. Tapi kok lebih gede? Tapi kok nggak pakai sepatu? Gua kan pakai sepatu. Nah di situ dia udah mulai, aduh nggak bener nih gitu. Apaan nih, udahlah bodo amat. Dikunci lah sama dia situ, ketok dikunci. Turun dia lari ke bawah. Dia nggak cerita sama siapa-siapa di situ, dia keep aja sendiri. Masalahnya adalah, walaupun dia berusaha untuk nge-keep itu sendiri, dia nggak bisa lupa dan nggak bisa move on dari momen itu, karena semenjak malam itu, yang pertama kalinya dia ngelihat tapak kaki itu, seterusnya setiap kali dia shift malam, shift terakhir, dan dia ngepel area luar, tapak kaki itu muncul lagi. Setiap kali dia ngepel area luar, tapak kakinya muncul lagi dengan pola yang sama. Kadang-kadang 1 atau 2 kali dia pernah berusaha buat ngakalin nih. Jadi dia nggak ngepel dari pojok kiri ke belakang mundur, dia coba ngepel dari belakang, dari sebelah kanan nih ke pojok kiri sana, supaya nggak kering duluan. Karena kalau kering duluan kelihatan tuh tapak kaki kan, dia jadi serem gitu, ketakutan. Nah saat dia lakuin itu, dia balik nih, dia coba ngunci, dia cek lagi, tapak kakinya ada lagi, tapi kebalik. Sekarang tapak kakinya kering. Jadi lantainya basah sampai sana, sampai pojok. Tapak kakinya ada, tapi area tapak kakinya itu kering. Bener-bener kering, kayak belum dipel tapi bentuk tapak kaki. Wah gila, di situ momen dia ngelihat tapak kaki kering itu dia merindingnya beda tuh. Dia bener-bener kayak, wah ini bener-bener ngeganggunya niat banget. Akhirnya dia kayak, ya udahlah bodo amat, udah gue balik. Emang setan di sini kebiasaannya gitu kali, ngegangguin orang yang lagi ngepel gitu kan. Dia kunci pintunya, ketek. Pas dia kunci, sama seperti biasanya, area indoor itu kan gelap ya, karena lampunya udah dimatiin ya. Jadi dia nggak begitu bisa ngelihat benda-benda di dalam sana. Cuman masih bisa kelihatan sedikit karena lampu balkon lantai 2 area outdoor itu kan masih nyala. Jadi masih ada cahaya yang masuk. Jadi ya dia jalannya nggak nabrak-nabrak meja lah gitu, masih bisa kelihatan. Setelah dikunci, bodo amat, gue mau cabut, gue mau pulang. Dia ambil lagi mopnya, dia ambil sapu sama pengki, dia ambil embernya, dia putar balik mau turun ke lantai 1. Pas dia muter balik, di sebelah kirinya dia, yang dekat banget sama jendela sama pintu kaca menuju ke outdoor itu ada 1 meja dengan 2 sofa. Jadi sofa, meja, sofa gitu ya, tempat customer biasa. Pas dia balik gini, dia ngelihat dari ekor mata sebelah kiri, kalau di sofanya yang mepet sama tembok itu ada orang yang duduk. Orang yang duduk ini badannya gempal. Dia cuma ngeliat siluet ya, karena kan gelap tuh, cuma kena cahaya dikit dari luar. Badannya tuh gempal, gemuk gitu ya. Kepalanya botak siluetnya, karena nggak ada rambut-rambutannya gitu. Dan posisi duduknya itu kakinya ngelipet, kakinya bersilah gitu ya. Bukan bersilah sih, gimana gue ngejelasinnya? Kalian nggak bisa ngeliat kaki gue lagi. Ya kaki kanannya itu dilipat ke atas kaki kiri, nah gitu. Bayanginlah sendiri, pokoknya kayak gitu, kayak duduk-duduk bos mafia gitu. Dan sofanya itu kan ada handrestnya ya, ada armrestnya gitu. Tangannya bener-bener kayak duduk mafia gitu, dengan badan yang gede dan gempal gini. Dia ngeliat itu dari sebelah kiri. Pertama dia ngeliat itu, dia langsung deg-degan. Aduh apaan tuh gitu. Tapi 2-3 detik kemudian dia lega, karena di cabang itu, hampir banget gue kesebut nih nama coffee shopnya. Di cabang coffee shop itu kan ada beberapa customer reguler ya, emang yang sering banget datang gitu, yang terjadwal, biasanya tiap jam 9 malam pasti datang gitu. Ada beberapa customer reguler. Nah ada salah satu customer reguler yang dia juga kenal, namanya Pak siapa gitu ya, sebut aja Pak Oil lah ceritanya. Si Pak Oil ini ciri-cirinya tuh kayak gitu, badannya gempal dan
perawakannya gemuk, tinggi gitu, dan emang suka duduk kayak gitu. Dan memang biasanya dia itu akan ada di cabang itu sampai malam, sampai jam closingan. Karena kebetulan si Pak Oi ini tinggalnya tuh di apartemen yang persis banget di sebelahnya coffee shop itu. Jadi dia kayak yang santai aja gitu, dia sambil ngobrol-ngobrol sama barista sampai tutup, sampai nemenin baristanya bersih-bersih lah gitu istilahnya, sampai ngunci pintu, terus baru dia ikut pulang barengan sama baristanya. Biasanya gitu, nggak setiap malam tapi sering. Cuman biasanya si Pak Oi ini duduknya di lantai 1, ngobrol sama barista yang ngebersihin bar, belum pernah naik ke lantai 2. Nah, split second si Davi pas ngelihat bayangan itu, dia ngerasa tenang, oh Pak Oi ini ngapain dia ke lantai 2, tumben amat gelap-gelapan lagi gitu kan. Akhirnya dia mau seketika ngebalikin badannya ke kiri, nyamperin sambil langsung ngomong buat nyapa si Pak Oi ini, atau yang dia pikir Pak Oi. Pak, tumben naik ke lantai 2 gelap loh. Abis dia ngomong kayak gitu, itu kondisinya dia cuma lihat siluet loh ya, dia nggak ngelihat muka ya. Abis dia ngomong kayak gitu, gelap loh Pak ini. Tiba-tiba ada balasan tapi bukan kata-kata, lebih kayak dahman. Terus si sosok gempal itu tiba-tiba ngilang, nguap ke atas. Hilang. Kayak asap aja gitu. Di situ si Davi langsung teriak kayak astagfirullahaladzim, dia langsung lari turun ke bawah ngos-ngosan. Ditanyain sama supervisor yang lagi shift malam itu sama temennya, kenapa? Gue lihat setan di atas. Si temennya kebetulan waktu itu senior, cuman nggak dikasih tahu siapa, bisa jadi si Richard atau yang lain. Temennya langsung bilang, yang botak gede ya duduk di sofa. Di situ si Davi langsung, lu tahu? Ya tahu, dia biasa emang penunggu lantai 2 itu mah sering, kadang-kadang suka jalan-jalan di balkon juga. Nah di situ akhirnya si Davi dapat konfirmasi, ternyata memang yang dia lihat itu bukan Pak Oi, memang itu adalah penunggu lantai 2 yang beberapa barista senior itu udah ketemu gitu, dan memang suka jalan-jalan juga di balkon. Jadi kemungkinan besar tapak kaki yang dilihat sama si Davi itu adalah tapak kaki si om-om yang nyamar jadi customer regular ini gitu. Nah dari malam itu, malam-malam selanjutnya, shift-shift selanjutnya, si Davi beberapa kali masih ngelihat sosok itu dan masih suka diisengin dengan tapak kaki di balkon kalau dia ngepel. Tapi lama kelamaan dia udah terbiasa. Malah sekarang dia jadi kayak barista senior yang gantian tugasnya ngasih tahu cerita-cerita horor ke junior-junior dia yang baru masuk di cabang tersebut. Gitu ceritanya guys. Sampai situ aja ceritanya, cerita yang cukup lumayan seru ya. Apalagi ini cerita dari daerah Jakarta juga. Jarang lo cerita-cerita seru di Jakarta. Dan kabarnya sekarang Davi udah nggak kerja di situ, dan terakhir kali katanya cabang itu udah direnov. Sekarang udah jadi bagus, udah jadi modern, gedungnya jadi kayak baru. Cuman nggak tahu nih barista yang kerja di sana saat ini di gedung yang baru masih digangguin apa enggak sama sosok tinggi gempal yang ada di lantai 2 itu, yang badannya mirip kayak customer reguler yang namanya Om Oi tadi gitu, Pak Oi tadi. Mungkin kalau gua ada waktu seru kali ya main ke sana untuk cari tahu. Nah, untuk teman-teman yang kira-kira tahu, seperti biasa jangan tulis di kolom komentar karena ini sensitif banget. Anyway, thank you banget buat Mas Davi, Bang Davi udah nge-share cerita ini. Buat kalian yang punya cerita-cerita sejenis atau mungkin yang lebih unik atau yang apapun lah itu, mau panjang mau pendek, selama itu cerita horor ada gangguannya, gue welcome banget buat kalian ceritain ke tim Suamalam. Ketik aja langsung di body emailnya dan kirim ke suamalam.horror r-nya 2 horror@gmail.com. Jangan ketinggalan sama konten-konten kita yang bakal upload setiap malam, ada di short, ada di TikTok juga. Dan khusus untuk segmen cerita horor yang panjang kayak gini, itu akan rutin setiap minggu di malam Jumat. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak kelewatan konten apapun yang kita upload.
Gue welcome untuk kalian yang ngasih kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar, atau yang sekedar mau cerita-cerita di bawah juga it's okay. Gue tunggu kalian di cerita berikutnya, di cerita horor yang ke-37. So, I'll see you guys in the next story. Thank you.